Bab 36, Wanita yang menunggu di teras. Setelah perjalanan cukup panjang, sampailah Abbas dan Inara di rumah. Mobil hitam berhenti di depan rumah besar itu. Inara turun lebih dulu, masih membawa koper kecil. Ia menarik napas lega, rasanya liburan mereka di Ubud seharusnya menutup lembaran lama yang penuh luka. Tapi baru saja kakinya menginjak lantai teras, langkahnya terhenti. Di sana, seorang wanita berdiri. Cantik. Tinggi semampai, kulitnya mulus berkilau, gaun pendek ketat menempel seperti kulit kedua. Senyumnya penuh percaya diri, senyum seorang wanita yang tahu dia pernah memiliki tempat penting di hidup pria. Dan pria itu adalah Abbas. Inara, Abbas baru hendak bicara, tapi wanita itu berbalik, langsung menghampirinya dengan langkah gemulai. Abbas, suaranya melengking manja. Tanpa ragu, dia melingkarkan tangan ke leher Abbas, memeluk erat, seolah rumah ini miliknya. Sudah lama sekali. Kamu benar-benar lupa panggil aku, ya? Inara menegang. Dadanya bergetar hebat, wajahnya memanas bukan karena malu, tapi marah. Tangannya yang menggenggam koper terasa bergetar. Wanita itu melirik sekilas ke arah Inara. Tatapan merendahkan, sinis, seperti menilai barang murahan. Bibirnya melengkung setengah senyum, separuh ejekan. Jadi ini wanita barumu? Yang bikin kamu lupa sama aku? Aku kira seleramu lebih tinggi dari ini. Kata-kata itu menusuk ke hati Inara, dia merasa sedang direndahkan. Inara menggigit bibirnya, matanya memanas. Tapi sebelum ia sempat bicara, suara Abbas meledak. Cukup, Melanie. Abbas mencengkeram tangan wanita itu, melepas pelukannya dengan kasar. Tatapannya tajam, dingin, penuh kemarahan yang ditahan. Pergi dari sini. Wanita itu terbelalak. Apa? Abbas, kamu. Aku sudah menikah, Abbas menekankan kata-katanya satu persatu. Aku tidak butuh wanita manapun lagi. Tidak kamu, tidak yang lain. Jadi jangan pernah muncul lagi di depanku atau istriku. Kata, istriku, itu terdengar jelas di telinga Inara. Ada rasa hangat yang merambat, seolah diakui untuk pertama kali. Tapi di baliknya, ada getir yang tak bisa dihapuskan. Ada banyak sebelum aku. Wanita yang menemani malam-malam Abbas. Inara menghela napas gusar. Melanie tertawa sinis. Hah. Jadi kamu jatuh cinta, ya? Pada gadis biasa ini? Abbas, kamu pikir aku percaya? Percaya atau tidak, bukan urusanmu, jawab Abbas cepat. Suaranya rendah tapi bergetar menahan amarah. Sekarang pergi. Wanita itu masih ingin bicara, tapi tatapan Abbas membuatnya mundur perlahan. Dengan langkah menghentak, dia pergi menuju mobilnya, tapi sebelum masuk, sempat melempar pandangan menusuk pada Inara. Pintu mobil menutup keras, lalu suara mesin meraung, meninggalkan keheningan di teras. Abbas menghela napas panjang, memijat pelipisnya. Aku minta maaf, Inara. Inara tak menjawab. Ia menunduk, lalu melangkah cepat masuk ke dalam rumah, meninggalkan Abbas berdiri sendiri di depan pintu. Inara masuk ke kamarnya, menutup pintu. Dadanya terasa sesak. Ada rasa lega karena Abbas membelanya. Ada rasa bahagia mendengar Abbas menyebut dirinya istriku di depan wanita lain. Tapi ada juga rasa sakit karena tahu, wanita seperti Melanie, hanyalah satu dari sekian banyak masa lalu Abbas. Ia duduk di atas tempat tidur. Kenapa aku peduli sejauh ini? Kenapa kata-kata wanita itu menyakiti hatiku begitu dalam, gumamnya dalam hati. Di luar kamar, Abbas masih berdiri, menatap pintu kamar Inara yang tertutup. Tangannya mengepal, wajahnya keras, tapi matanya menyimpan resah yang sulit dikontrol. Dia ingin menjelaskan. Ingin jujur. Tapi lidahnya keluh. Malam merangkak naik. Pintu kamar Inara terbuka pelan. Inara tidak menoleh, tetap duduk di tepi ranjang. Suara langkah berat mendekat, lalu ranjang sedikit bergoyang ketika Abbas duduk di sampingnya. Suasana tetap hening dalam beberapa detik, hanya suara napas mereka yang terasa dekat. Inara, suara Abbas serak, lebih seperti bisikan yang tertahan. Inara tidak menjawab. Tapi ia tidak menyingkir ketika tangan Abbas perlahan meraih pundaknya, lalu menariknya ke dalam pelukan hangat.
Tubuh Inara kaku sesaat, tapi kemudian ia diam, membiarkan kepalanya bersandar di dada bidang itu. Detak jantung Abbas berdentum cepat, seakan ikut bicara. Aku tahu, apa yang kamu lihat tadi menyakitkan. Abbas berhenti sebentar, suaranya bergetar. Aku tidak bangga dengan masa laluku. Ada banyak hal yang aku lakukan hanya untuk menutup luka. Aku tidak ingin kamu menilainya sekarang. Karena aku, ia menghela napas, berat, aku sudah berubah, sejak kamu datang ke hidupku. Pelukan itu menguat. Inara bisa merasakan ketulusan yang jarang sekali muncul dari seorang Abbas. Laki-laki yang biasanya dingin dan arogan kini terdengar seperti seorang pria yang takut kehilangan. Aku tidak butuh mereka lagi. Tidak ada satupun yang berarti. Hanya kamu, lanjut Abbas, suaranya lebih rendah, hampir seperti pengakuan. Inara perlahan mendongak. Saat matanya bertemu dengan mata Abbas yang redup, tapi penuh kerinduan yang tertahan. Dia bisa melihat kejujuran tanpa sesungguhnya di sana. Ketulusan dalam setiap kata-kata yang Abbas katakan. Ia mengangguk pelan. Aku mengerti, Abbas. Dan aku, memaafkanmu. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Abbas, terasa seperti kunci yang membuka belenggu di dadanya. Wajahnya menegang, lalu melunak. Inara, bisiknya, nyaris tak terdengar. Mereka saling menatap, jarak di antara keduanya semakin menyempit. Hening itu berubah jadi sesuatu yang lain, degup jantung, tarikan napas, getaran di udara yang seolah mendorong mereka lebih dekat. Abbas menunduk perlahan, bibirnya menyentuh kening Inara, lama, dan hangat. Inara memejamkan mata, dadanya bergetar. Ketika ia membuka mata, tatapan Abbas sudah turun ke bibirnya. Dan, Inara tidak menghindar. Ciuman itu terjadi begitu saja, lembut, dan penuh perasaan yang tak pernah mereka akui sebelumnya. Waktu terasa berhenti, hanya ada dua hati yang akhirnya berani saling bicara lewat sentuhan. Pelukan mereka menguat. Inara merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan, sementara Abbas membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan dan kehangatan. Malam itu, kamar yang tadinya penuh resah berubah menjadi saksi keintiman yang manis. Dua jiwa yang akhirnya menemukan tempatnya dalam pelukan satu sama lain. Saling memberi dan menerima. Keduanya bergelung dalam selimut tebal. Memadu kasih dan kehangatan, dengan rasa yang kini mereka mulai sadari satu sama lain. Beberapa hari berlalu, Abbas melakukan rutinitas seperti biasanya. Tapi, Inara merasa ada yang beda. Abbas lebih sering diam, sesekali batuk keras, dan wajahnya agak pucat. Inara, suara Abbas serak suatu sore, terdengar dari ruang kerja pribadinya di rumah. Sudah 2 hari ini, Abbas tidak ke kantor. Dia hanya melakukan pekerjaan dari rumah dari ruang kerjanya. Inara buru-buru menghampiri. Begitu masuk, ia terkejut melihat Abbas bersandar lemas di kursi, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ya Allah, Abbas. Kamu kenapa? Inara panik, tangannya langsung meraba dahi lelaki itu. Panas. Tinggi sekali. Aku hanya sedikit pusing. Suaranya bergetar, mencoba menahan diri agar tak tampak lemah. Tapi tubuhnya sendiri seolah mengkhianati, bahkan untuk berdiri saja kakinya gemetar. Inara tak membuang waktu. Kamu harus ke kamar sekarang. Jangan keras kepala. Aku bisa sendiri. Abbas. Nada Inara tegas, matanya menatap lurus. Kali ini kamu nurut sama aku. Sekarang, Abbas, yang biasanya selalu jadi pihak yang mengatur, justru terdiam. Dengan enggan, ia membiarkan Inara menuntunnya ke kamar. Malam itu berubah jadi panjang. Inara bolak-balik mengompres dahi Abbas dengan handuk basah, menyiapkan obat, bahkan menolak ajakan asisten rumah tangga untuk bergantian. Biar saya aja yang urus, katanya singkat, tak memberi ruang untuk protes. Di antara batuk dan demamnya, Abbas beberapa kali membuka mata. Pandangannya kabur, tapi selalu menemukan sosok Inara yang sibuk di sisinya. Rambutnya berantakan, wajahnya lelah, tapi tangannya terus bekerja. Inara, gumam Abbas, nyaris tak terdengar. Inara menoleh cepat. Ya. Mau apa? Obat? Air? Tidak.
Senyum samar muncul di bibirnya yang kering. Aku cuma tidak menyangka kamu mau merawatku sejauh ini. Inara menghela napas, mencoba menutupi degup jantungnya yang tiba-tiba cepat. Kamu suamiku, Abbas. Mau kamu sejahat apapun dulu, sekarang kamu tanggung jawabku. Lagi pula, kamu sudah berubah banyak sekarang. Keheningan menyelimuti kamar. Abbas menatapnya lama, matanya berat tapi syarat akan makna. Aku beruntung, katanya lirih sebelum akhirnya tertidur lagi. Inara terdiam. Kata-kata itu menancap di dadanya, dan ia membiarkan dirinya tersenyum tipis, meski hatinya masih penuh tanda tanya. Demam Abbas belum turun. Inara yang biasanya bisa tidur cepat, kini lebih sering terjaga. Ia duduk di kursi di samping ranjang, kepala bersandar di tepian kasur sambil menggenggam tangan Abbas. Abbas setengah sadar, merasakan genggaman itu. Jemarinya bergerak pelan, membalas genggaman Inara. Inara tersentak kecil, hampir menarik tangannya. Tapi ia tidak jadi. Ia hanya menunduk, memandang wajah pucat suaminya. Kamu tuh, bikin aku bingung, Abbas. Suaranya pelan, nyaris berbisik, seolah bicara pada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, rumah itu tak lagi dingin. Keheningan kamar di Abbas justru berisi detak jam, desah napas, dan suara lembut Inara yang merawatnya tanpa keluhan. Dan di balik sakit yang melemahkan tubuhnya, Abbas merasa, anehnya, ia justru lebih hidup. Karena setiap kali membuka mata, orang pertama yang ia lihat adalah wanita itu. Dan itu, membuatnya semakin merasakan perasaan aneh yang semakin kuat, cinta.